O80 sampai O84 berdasarkan ICD 10 volume 1 dan volume 3 dan ICD 9 CM. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Izali Tanjung, saya Leni Nurmeda Gula, saya Kurnia Fadila, saya Apinato Sriorimo, saya Elma Mirdanti, dan saya Nazia Pamar. Nah, demikianlah perkenalan dari kami dan silakan menyaksikan. Saya akan menjelaskan definisi dari long labor. Partus lama atau long labor dengan kode O63.9 merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya abnormalitas persalinan di kala 1. WHO mendefinisikan partus lama sebagai adanya kontraksi uterus ritmik dan reguler yang disertai pembukaan serviks dan berlangsung lebih dari 24 jam. Penyebab dari long labor yaitu 3 faktor. Yang pertama power, yang kedua passage, yang ketiga passenger. Yang pertama power. Pada abnormalitas kontraksi seringkali ditemukannya adanya kontraksi ineffective yang seringkali disebabkan kekuatan kontraksi yang tidak optimal sehingga mendorong janin ke arah jalan lahir tidak maksimal. Yang kedua passage. Abnormalitas dari jalan lahir seperti adanya disproporsi antara besar rongga panggul dengan kepala bayi yang disebut dengan cephalopelvic disproportion atau CPD akan membuat janin tidak dapat melewati jalan lahir dan persalinan tidak mengalami kemajuan. Yang ketiga passenger. Faktor janin ini juga dapat menyebabkan partus lama, misalnya pada keadaan di mana bayi berbobot sangat besar atau terjadi malposisi. Diagnosis long labor. A. Anamnesis. Yang pertama jumlah kehamilan dan persalinan sebelumnya. Yang kedua adanya riwayat abortus. Yang ketiga adanya komorbiditas yang berpotensi membahayakan kehamilan seperti hipertensi, diabetes, asma. Yang keempat adanya riwayat sektio kaisarea sebelumnya. B. Pemeriksaan fisik. Yang pertama pemantau perkembangan dilatasi serviks serta kondisi portio apakah masih tebal atau sudah menipis. Yang kedua, turunnya kepala janin. Yang ketiga, keadaan ketuban apakah sudah pecah atau belum. Jika sudah pecah, bagaimana warna ketuban tersebut. Yang keempat, denyut jantung janin. Yang kelima, frekuensi kontraksi dalam 10 menit dan durasi per kontraksi serta ada tidaknya penambahan seiring waktu. Pertama, false labor. Pada masa kehamilan lanjut dan persalinan semakin dekat, ibu hamil dapat merasakan kontraksi uterus irregular yang tidak bertambah intensitasnya. Hal ini disebut juga kontraksi Braxton Hicks. 2. Obstruct labor. Obstruct labor didefinisikan sebagai kondisi persalinan di mana kontraksi uterus adekut, tetapi janin tidak bisa turun ke jalan lahir karena adanya hambatan yang mencegah penurunan kepala janin. D. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada partograf. Partograf ini adalah alat yang diagnosis. Partograf merupakan alat diagnostik yang dikeluarkan oleh WHO untuk membantu memantau kemajuan persalinan, terutama pada fasilitas kesehatan yang terbatas. B. Pemeriksaan kardiotokografi atau CTG. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menilai kondisi denyut jantung janin secara kontinu dalam periode waktu tertentu serta menilai kekuatan kontraksi secara eksternal. Mengkode diagnosa long labor di ICD 10 volume 3 dan volume 1. Yang pertama kita akan membuka ICD 10 volume 3 dengan mencari kata kunci long labor dengan awalan huruf L. Nah, maka ditemukanlah long labor pada kode O63.9. Lalu kita akan memastikan kembali apakah kode itu sudah benar. Kita membuka ICD 10 di volume 1 dengan mencari kode O63.9. Maka kita akan menemukan O63.9 yaitu long labor unspecified.
maka kode sudah benar. Mengkode pemeriksaan kardiotokografi atau CTG. Yang pertama kita akan membuka ICD-9-CM bagian pengkodingan huruf dengan mencari prosedur amnion sebagai letemnya, yaitu dengan abjad P. Lalu ditemukanlah prosedur amnion pada kode 75.35. Untuk memastikan kembali kode sudah benar, kita akan membuka ICD-9 dengan pengkodingan angka dengan mencari kode 75.35. Maka kita akan mendapatkan 75.35, yaitu Order Diagnostic Procedure on Fetus and Amnion. Maka kode sudah benar. Dari malpresentasi yaitu kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu perfik, intel atau pintu panggul. Persalinan normal terjadi ketika bagian kepala janin terletak di bagian bawah panggul. Kelainan posisi atau malposisi dapat menyebabkan diastosia, contohnya karena janin letak lintang, yang dapat terjadi pada bayi besar teliti tali pusat dan kelainan panggul. Kelainan bagian terbawah janin atau malpresentasi terjadi pada bayi sungsang atau bagian terbawah janin adalah bongkong dapat menyebabkan persalinan 3 kali lebih satu dari persalinan dengan posisi bayi normal. Bayi sungsang dapat terjadi pada keadaan posisi plasenta berada di bawah atau dekat jalan lahir, bayi berukuran besar dan adanya tumor atau kista. Sebab dari malpresentasi yaitu janin, faktor peningkatan atau penurunan pergerakan janin serta mempengaruhi polaris vertikal rongga uterus. Patofisiologi malpresentasi berhubungan dengan faktor janin di dalam uterus. Posisi janin sebelum minggu ke-22 kehamilan. Malpresentasi janin dapat menyebabkan persalinan lebih lama atau macet karena diameter anggota tubuh harus melewati pintu punggul menjadi lebih besar. Pun gejala malpresentasi yaitu 1. Gelisah adalah kondisi yang menunjukkan tanda berupa mudah marah atau frustasi dan merasa terganggu. Kondisi ini memberikan efek negatif pada tubuh, jadi ketahuilah cara mengatasinya, yaitu perasaan cemas dan gelisah selalu dipandang sebagai satu kesatuan. Bagian yang kedua yaitu pertumbuhan janin di dalam rahim serta peningkatan hormon progesteron di dalam tubuh menjadi penyebab ibu hamil mudah merasa lelah. Meski wajar, hal ini dinyatakan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu dalam masa awal kehamilan, perubahan hormon di tubuh ibu menyebabkan kondisi mudah lelah dan sering merasa lemas saat hamil muda. Hal ini dikarenakan tubuh ibu memproduksi lebih banyak darah untuk membawa nutrisi kepada janin. Tingkat gula darah, tekanan darah juga menurun. Yang keempat yaitu peningkatan suhu tubuh secara normal. Terjadi karena adanya peningkatan volume darah tubuh untuk memenuhi kebutuhan bayi yang sedang bertumbuh secara otomatis. Dengan adanya peningkatan metabolisme tubuh pula, suhu inti tubuh pun naik. Diagnosis malpresentasi yaitu janin dapat ditegakkan melalui pemeriksaan CT scan. CT scan adalah proses kelahiran yang dilakukan dengan cara melakukan irisan di perut dan rahim ibu. Biasanya operasi dilakukan dengan ibu dalam keadaan sadar dengan bius lokal pada perut dan kaki ibu, sehingga ibu bisa langsung memeluk si kecil. Begitu dia dilahirkan, bius total hanya dilakukan pada keadaan darurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan malpresentation. Tindakan apabila kondisi panggul tidak imbang, ada kelainan di panggul ibu.
kemudian jalan lahir juga sempit, maka tindakannya juga harus melalui operasi sesar. Operasi sesar adalah jalan satu-satunya agar bayi dan ibu selamat apabila mengalami distosia. Lanjut, saya akan menerangkan tata cara pengodean diagnosa obstrut pada ICD-10. Yang pertama, buka ICD-10 volume 3. Kedua, cari yang berawalan huruf O atau dengan obstructed. Lalu, kemudian di bawahnya cari kata malformation. Nah, di sini ada ya guys di urutan 1 ke 4, malformation atau fetus. Setelah dapat, lihat kodenya yaitu O 64.9. Lalu terdapat pada halaman 484. Kode diagnosa Caesarean section pada ICD-9. Pertama, buka ICD-9, cari kata yang berawalan huruf C, lalu cari kata Caesarean section. Keempat, setelah itu lihat kodenya yaitu 74.99. Ya, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman, paling atas ya, awalan. Baru terdapat pada halaman 297. Lanjut, pertama kode ICD-9, kedua buka kode ICD-9 lalu cari huruf C. Yang ketiga cari kata Caesarean section, setelah itu lihat kodenya yaitu 74.99 ada di halaman 297. Keempat, kemudian buka halaman depan, cari kode tersebut yaitu 74.99. Ada di sini di bagian terakhir ya, paling bawah. Baru itu kemudian untuk memastikannya kode ICD-9 tersebut benar atau tidaknya. Kita buka kode ICD-9 benar atau tidaknya ya. Lalu yang terakhir terdapat pada halaman 190. Saya akan melanjutkan kasus ketiga yaitu genitourinary dan reproduksi. Genitourinary yaitu sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Dan untuk gejalanya yaitu perut terasa sakit, merasa lelah dan gelisah, gejala suhu tubuhnya meningkat, berkeringat, nadi cepat. Dan untuk pemeriksaan fisiknya yaitu pemeriksaan levat atau pemeriksaan vagina dengan jari untuk meraba anatomi janin yang muncul dan mendapatkan pemeriksaan penunjang yaitu USG. Dan untuk tata cara penyakit genitourinary yaitu kode ICD 10 volume 3. Pertama kita buka ICD lalu cari abjad D. Delivery, kemudian ketemu dengan kode ICD yaitu O82.9 di halaman 198. Dan untuk ICD 10 volume 1 kita buka ICD lalu kita cari abjad D delivery, kemudian cari ICD kode ICD O82.9 untuk memastikan diagnosanya. Dan di ICD 10 volume 3 tersebut di halaman 671. Bridge extraction. Bridge extraction itu adalah persalinan bayi sungsang. Persalinan sungsang adalah proses persalinan vervaginam untuk janin malpresentasi bokong. Malpresentasi ini ditemukan pada 3-4% kehamilan atem. Berdasarkan sikap janin, malpresentasi bokong dapat dibedakan menjadi presentasi bokong murni, presentasi bokong kaki sempurna, dan presentasi bokong kaki tidak sempurna. Penyebab bridge extraction ada beberapa macam, yaitu letak plasenta, jumlah air ketuban, terlilit tali pusat, panggul ibu terlalu sempit, hamil kembar, dan miom. Ciri-ciri bridge extraction yaitu kaki janin bergerak sejajar telinga, kepala janin bergerak menekan diafragma, melakukan tendangan tajam ke kandung kemih, badan janin bergerak ke atas pusar. Risiko bridge extraction yaitu
memiliki berat badan lebih dari 3,8 kg atau kurang dari 2 kg. Bayi prematur, kaki bayi berada di bawah bokong, letak plasenta rendah, ibu hamil mengalami preeklamsia, ibu hamil memiliki pinggul kecil, dan ibu sebelumnya pernah menjalani operasi sesar. Cara mengatasi breech extraction yaitu dapat memberikan afirmasi, breech clean, dan prenatal yoga. Di sini akan menjelaskan diagnosis breast extraction. Pemeriksaan penunjang untuk konfirmasi diagnosis malpresentasi adalah pemeriksaan ultrasound atau USG. Pada pemeriksaan USG, posisi dan presentasi janin dapat tervisualisasi dengan jelas. Selain itu, pemeriksaan USG juga bisa membantu menilai estimasi berat janin melalui pemeriksaan diameter, bivarietal, lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang femur. Volume cairan amnion, lokasi plasenta, kelainan pada kongenital, keadaan hiperekstensi kepala, dan anatomi janin. Lanjut, berikutnya cara mengkode diagnosis breast extraction. Yang pertama, buka ICD 10 volume 3, cari letrem B untuk mencari kata breast. Yang ketiga, lalu cari kata di bawah breast, yaitu extraction. Keempat, temukan kode, yaitu O83.0. Lalu, pastikan pada ICD 10 volume 1. Cara mengkode tindakan breast extraction. Pertama, mencari letrem U dari tindakan ultrasonografi. Kedua, buka ICD 9 berdasarkan awalan huruf di halaman belakang U. Ketiga, mencari tindakan ultrasonografi dan temukan kata grafik, maka ditemukan kodenya 88.78. Pastikan kembali melalui buka ICD 9 untuk kodenya di halaman depan dengan mencari kode 88.78. Lalu, maka ditemukan kode tindakan untuk USG sela kandungan.